Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Saudara-saudaraku, para pecinta-pecinta ilmu, para pecinta-pecinta ulama, para pecinta-pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para penggemar-penggemar sholat berjamaah, para pecinta-pecinta majelis dzikir, majelis taklim, majelis pengajian, majelis kebaikan, saudara-saudaraku, calon-calon penduduk surganya Allah, surga jannah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah banyak lesan-lesan manusia yang begitu mudah dan ringannya mengeluarkan kata-kata yang kotor, kalimat-kalimat yang menyakitkan orang, kalimat-kalimat yang berisi mengadu domba, caci maki. Alhamdulillah, betapa kita tidak bersyukur, betapa kita bersyukurnya kepada Allah. Malam hari ini lisan kita dimudahkan oleh Allah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mungkin niat kita tidak 100% Islam, tidak 100% kita ikhlas, tapi tetap kita memohon mudah-mudahan kebaikan yang sedikit ini menjadi kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah-tengah begitu ringannya sebagian langkah kaki manusia untuk menuju di tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang menyebabkan tempat itu dimurkai oleh Allah, melangkahkan kakinya hanya menuruti hawa nafsu ammaratu bisu. Alhamdulillah, malam ini kaki kita diringankan oleh Allah melangkahkan kakinya di tempat yang sangat mulia di sisi Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW, yaitu tempat zikir yang dimana oleh Nabi disebutkan tempat zikir seperti ini kita datang menyebabkan hafathumul malaikah. Hidup kita selalu akan diliputi dan dijaga oleh malaikat. Apa penting hidup dijaga oleh malaikat? Penting karena kalau malaikat menjaga hidup kita, kehidupan kita, alihnya malaikat rahmat, gara-gara kita hadir di majelis zikir, kita tidak mungkin hidup ini akan apes dan sial. Kenapa? Karena dijaga oleh malaikat rahmat. Gimana caranya? Datang di majelis zikir. Bukan hanya itu saja, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Hadirnya kita di tempat zikir seperti ini menyebabkan kita akan dihujani rahmat dan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nazalat alaihimus sakinah. Zikir seperti inilah yang menyebabkan Allah menurunkan kepada hati kita as-sakinah, ketenangan. Karena ketenangan itu di hati, dan ketenangan hanya jalannya satu, tidak dua. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Yang keempat, apa kata Nabi? Wa dzakarallahu fi man indah. Hadirnya kita di majelis zikir ini menyebabkan nama kita saat ini juga sedang disebut-sebut oleh Allah di
di hadapan makhluknya yang lebih mulia, artinya kepada para malaikat-malaikatnya. Apa arti nama kita? Tapi barokahnya dzikir, nyebut asma Allah, nama kita juga disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali disebut nama kita oleh Allah, Allah tidak punya rasa lupa dan tidak maha suci dari sifat lupa. Mudah-mudahan diterima oleh Allah. Dan di tengah-tengah hati-hati manusia diliputi gelisah, resah, gundah gulana karena memikirkan urusan-urusan dunia yang tidak ada ujung pangkalnya, yang tidak ada seakan-akan garis finishnya. Dari satu masalah lain datang masalah berikutnya, terus diliputi oleh resah, gelisah, gundah gulana karena urusan hanya yang dipikir hanya dunia, dunia dan dunia, yang di hatinya yang ada hanya dunia. Allah dan Rasulnya tidak ada di dalam ruang di dalam hatinya. Alhamdulillah, saat ini hati kita lantaran dikir diberi as-sakinah wa sa'adah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketenangan. Oleh karena itu saudara-saudara, kenikmatan Allah yang tiada tara yang diberikan oleh Allah kepada kita pada malam hari ini, mari kita jaga, kita rawat, kita upeni, kita istiqomahkan, dan jalan inilah insya Allah akan menyebabkan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Para hadirin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Hikam menyebutkan, al-ajab kullul ajab mimman yahrubu mimma la langfikaka lahu minhu wa yaqdubu ma la baqa'a lahu ma'ahu. Qala Allah Ta'ala, fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubu allati fis sudur. Surat Al-Hajj ayat 406, ayat 46. Artinya apa? Al-ajab kullal ajab, artinya sungguh sangat mengherankan orang yang menghindar dari sesuatu yang tidak bisa terlepas darinya. Kan heran, menghindar dari sesuatu yang tidak bisa terlepas darinya. Siapa? Allah. Demi mencari apa yang tidak kekal baginya, dunia. Sehingga Allah berfirman di dalam Al-Quran, sesungguhnya mata kepala tidaklah buta, akan tapi yang buta adalah mata batin yang ada di dalam dada. Allahumma shalli ala Muhammad. Artinya apa? Banyak orang yang memilih dunia yang fana dan mengesampingkan Allah yang baka, disampingkan Allah yang baka. Demi untuk memilih dunia yang fana ini, dia mengabaikan Allah. Demi untuk mengikuti hawa nafsunya, hawa nafsu duniawinya, ia mengabaikan surga yang abadi untuk memilih duniawi yang segera sirna. Itulah makna daripada firman Allah. Itulah orang-orang yang buta mata hatinya walaupun melek mata kepalanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Saudara-saudara, banyak orang menganggap bahwa dunia ini adalah tujuan akhir kehidupan, dan itu adalah anggapan orang yang tidak punya iman. Yang namanya hidup ya dunia, yang namanya kebahagiaan ya harta, jabatan. Padahal sama sekali tidak. Mudah-mudahan hati kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga menyampingkan Allah, menyampingkan akhirat, menyampingkan surga,
hanya susah payah hanya untuk mencari dunia, sehingga dunia ini bukan hanya digenggam dalam hati, tapi menggelapkan mata hatinya, sehingga ruangan untuk Allah dan Rasulnya sudah tidak ada, gelap hatinya. Naudzubillah ini. Karena menganggap dunia adalah tujuan hidup, dunia adalah segala-galanya. Sedangkan kita orang yang beriman, dunia adalah sebagai terminal, halte daripada sebuah perjalanan menuju halte, terminal, dermaga yang masih banyak harus kita ampiri, kita lewati, yang pada garis finishnya adalah hanya ada dua pilihan, kalau tidak surga adalah di neraka. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Mudah-mudahan kita golongan orang yang dicatat sebagai calon penduduk surga. Bukan berarti kita tidak boleh kaya silahkan, tapi jangan sampai kekayaan menutupi hati kita sehingga tidak ada Allah di dalam hatinya. Karena menganggap bahwa dunia adalah sumber dari segala sumber kebahagiaan, padahal dunia ini tempatnya masalah. Sehingga Allah yang menciptakan dunia, Allah yang mengatur dunia, Allah yang memiliki dunia. Allah mengatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini adalah sebuah kesenangan yang menipu. Lalu kita ini mau tertipu berapa kali? Tertipu jelas, saya sampai yang sudah tertipu. Jangan tertipu ini sampai kita bawa sampai mati. Itu yang jadi masalah. Mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Bagi kita orang yang beriman, yang namanya kebahagiaan itu adalah ada di dalam ketaatan. Kebahagiaan apapun yang tidak disertai ketaatan, keimanan dan ketaatan kepada Allah, itu adalah kebahagiaan yang menipu, itu kebahagiaan yang semu, itu kebahagiaan yang disebutkan oleh Allah fata morgana. Ya. Jadi tidak ada kebahagiaan ini kecuali di dalam ketaatan kepada Allah. Semakin manusia ini taat, semakin manusia ini diberi ketenangan, as-sakinah wa sa'adah, ketenangan dan kebahagiaan. Hanya menuju taat inilah yang berat. Kenapa? Karena musuh kita ini dua. Pertama setan, yang kedua nempel di dalam tubuh kita, yaitu nafsu. Menuju ketaatan ini yang berat. Iya. Walaupun nampaknya sepele, sholat duha umpamanya, istiqomah sholat duha berat Pak, tapi kalau itu sudah dilawan menuju ketaatan dengan sungguh-sungguh lalu istiqomah, jadi enteng. Sholat duha, sholat witir, sholat malam, jami'an, tahlilan, wirid dan rotiban, jadi enteng. Bahkan wirid membaca ribuan kali ini orang-orang soleh ini kurang waktunya ini. Karena apa? Kenikmatan benar-benar dirasakan, dan itulah sebenarnya kenikmatan yang abadi, dan sambung kenikmatan itu sampai berjumpa dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makanya kenikmatan itu hanya ada di dalam ketaatan kepada Allah. Selain nikmat kebahagiaan yang tidak didasari dengan ketaatan, itu adalah fata morgana. Siapa yang ngomong? Allah. Allah berfirman dalam surat An-Nur 39, disebutkan di sini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina kafaru a'maluhum kasurabin biqi'atin yahsabuhu dhum'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Walladzina kafaru a'maluhum, dan orang-orang kafir itu amal-amal mereka kasarabin
Iki atin yaksabuhudum anu ma'a, bagaikan fakta murgana kata Allah. Apa fakta murgana? Yaksabuhudum anu ma'a, melihat mereka haus mereka ini, artinya kepingin bahagia, seakan-akan di sana seperti air. Kalau kita ini panas terik matahari, lihat di padang pasir atau padang yang luas kan gilap-gilap seperti ada air itu. Itulah orang-orang kafir itu. Dikira sana ada air, haus dia. Lalu apa? Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Sehingga mereka ini lari menuju ke sana. Dikira itu ada air, dikira itu ada kebahagiaan. Setelah sampai di tempat itu ternyata tidak menemukan apa-apa. Itulah gambaran kita. Kalau kita ini menganggap dunia adalah sebagai sumber daripada kebahagiaan, itu tertipu. Artinya kita ini kebahagiaan yang dicapai adalah fakta murgana. Seperti ada air, ternyata tanah kering kerontang di sana. Mana ada dunia yang tidak ada batasnya? Dunia, harta, jabatan, hanya ada dua kemungkinan. Kalau kita tidak ditinggalkan harta atau jabatan, harta karena mungkin bangkrut ditipu orang, jabatan atau karena memang sudah pensiun atau berhalangan tetap, kemungkinan yang kedua, ya kita yang akan meninggalkan dunia dan jabatan itu. Karena apa? Seorang mati disebut meninggal dunia. Wah, mati tidak disebut meninggal dunia. Bukan berarti tidak boleh kaya. Kerja itu pahala, tapi jangan sampai harta, jabatan, apapun itu ada di dalam hati, ya, cukup digenggam di dalam dada. Dan itu bukan sesuatu yang gampang. Makanya dengan zikir ini kita bersihkan hati untuk menuju ke sana. Iya, harus kita didik hati ini. Jangan sampai dilepaskan begitu saja. Ada kebahagiaan lari ke sana, di sana lari ke sana. Fakta morgana. Dunia ini tempatnya masalah, bukan tempatnya bahagia. Dan ini sebentar, ya. Sehingga apa? Sekali-sekali lagi tidak ada kebahagiaan yang hakiki kecuali harus diikuti dengan ketaatan. Kebahagiaan ini hanya ada di dalam ketaatan kepada Allah. Selama kebahagiaan itu dikejar tapi tidak dalam ketaatan kepada Allah, awas, tertipu. Ternyata bukan kebahagiaan tapi ternyata kesialan di sana. Nah, itu. Dan di sini digambarkan adalah itulah orang-orang amalnya orang kafir. Loh, kita ini kan orang beriman, ojo melok-melok wong kafir. Nah, ini ya. Maka dari itu bulan yang sangat mulia, bulan Rajab ini, mari kita tingkatkan segala macam kebaikan, amal soleh dan ibadah dalam, karena apa? Di bulan Rajab ini segala setitik sekecil apapun kebaikan, amal soleh dan ibadah dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Ya, mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah. Terus isi dengan, di samping itu perbanyak baca dzikir-dzikir di bulan Rajab ini. Kenapa? Karena Rajab adalah membersihkan badan kita dari segala macam dosa. Sudah sering kita sudah dengarkan itu semua. Sehingga kita masuk ke dalam Ramadan, Sya'ban. Kalau Rajab ini menanam, kalau Sya'ban kita nyiram, memupuk, tambah semangat ibadah, maka Ramadan syahrul hasad, kita waktunya memanen pahala. Orang kalau sudah siap-siap menyambut Ramadan, panen pahala di bulan Ramadan, kok dimulai dengan Rajab menanamkan kebaikan, amal soleh dan ibadah sergepateng lebih banyak daripada bulan yang lain. Rasanya Ramadan lain dengan orang yang tidak dimulai dengan Rajab. Semangat Pak, semangat. Iya. Kenapa? Sudah bersih hatinya ini. Ya, makanya sekali-sekali lagi demi untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki itu adalah ada di dalam ketaatan kepada Allah. Yang jadi masalah kadang-kadang
Kita ini ingin berbuat taat, ini ingin, cuman kadang-kadang nggak kesampaian, ya. Kepengen taat itu ada, cuman kadang-kadang tidak kesampaian. Ingin segera berubah dari yang nggak baik menjadi baik, dari yang malas menjadi semangat untuk ibadah, dari yang tadinya ini kikir menjadi loman, jadi dermawan, itu kepengen kadang-kadang. Cuman kadang-kadang kok nggak kesampaian. Ini masalahnya ada di mana? Obatnya apa ini? Melihat teman, ya Allah, kadang sholat berjamaah 5 waktu, padahal dia ini kerjanya juga berat. Tapi kok kita nggak bisa seperti itu. Melihat orang, ya Allah, padahal itu rezekinya juga biasa-biasa saja, tapi ya Allah, sodakoh infak, sodakoh jariyahnya ya Allah bisa rutin. Loh kok bisa seperti itu? Kok saya nggak bisa? Ini kadang, padahal kita ini kepengen, kok nggak kesampaian. Maka ulama memberikan kesimpulan dari penelitian beberapa Al-Quran atau ayat firman Allah atau sabda-sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jikalau kita ingin berubah menjadi yang dari tidak taat menjadi taat, mencapai kebahagiaan, dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang tadinya ini malas menjadi sregep, semangat kebaikan amal soleh dan ibadah, ingin berubah betul, itu kiat-kiatnya itu ada 4 ya. Ya, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat dan barokahnya. Iya. Tadinya ini eman kalau sodako, padahal ini sudah jangan tanya pahala orang sodako itu ya. Karena berat orang sodako itu ya. Kalau sholat podo kuate, poso podo kuate, lek ngetokno duit itu loh Pak. Ketok abang-abang ya Allah. Berat. Nah ini kan, loh, tapi kok mereka bisa, kok saya nggak bisa? Nah, itu ada kiat-kiatnya ya. Sebenarnya otomatis sudah tidak walaupun tidak disebutkan, kita ingin menjadi orang baik itu didahului dengan taubat, itu sudah jelas ya. Karena apa? Yang menyebabkan beratnya kita melaksanakan kebaikan amal soleh dan ibadah, karena sudah sepakat ulama itu tidak ada yang berbeda, karena banyaknya dosa yang melekat di dalam diri kita. Tatkala dosa sudah diampuni, semuanya jadi enteng, Pak. Iya, semuanya jadi ringan karena sudah diampuni oleh Allah. Dosa saya besar, jangan ngomong besar, Pak. Jangan ngomong besar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau adnabtum hatta tablugha khatayakum ananas samai, thumma tubtum lataballahu alaikum." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau adnabtum, jikalau dosa kalian ini hatta tablugha khatayakum, dosa-dosa kalian ini ananas sama, memenuhi langit saking akeh, Pak. Aduh, apa yo kira-kira sampai dosanya awake dhewe ini ngebeki langit, Pak. Seandainya kata Nabi ini dosa kalian ini saking banyaknya memenuhi langit, summa tubtum, kok kamu mau bertobat, lataballahu alaikum, niscaya Allah akan menerima tobatmu. Allahumma shalli ala Muhammad. Belum lagi ayat-ayat Al-Quran yang banyak sudah disebutkan. Bahkan disebutkan apa? Dalam sebuah ayat yang panjang, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Orang-orang yang bertobat itu dan melaksanakan tobat itu pasti diikuti dengan amal soleh. Tobat tapi tidak meningkat ke amal soleh ibadahnya, ya tidak tobat namanya. Semangat amal soleh ibadahnya. Apa mereka yang benar-benar tobat kepada Allah lalu menyesal, inti daripada tobat ini menyesal, lalu diikuti dengan kebaikan amal soleh, meningkatkan kualitas kuantitas ibadahnya. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka apa? Semua dosa-dosa yang memenuhi langit itu
gara-gara tobat yang sungguh-sungguh ini akan diganti pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa bagaimana kemurahan Allah ini. Dosa yang banyak itu karena tobat kita sungguh-sungguh menyesal, diikuti dengan kebaikan amal soleh, dosa itu diganti dengan kebaikan. Yang menyebutkan adalah pahala. Jadi dosa-dosa yang kita lakukan itu diganti ganjaran ambil Gusti Allah kalau memang itu tobat sungguh-sungguh dan tobatnya diterima oleh Allah. Ya. Nah, setelah itu apa? Kiatnya. Kadang-kadang kita ini mau ke amal soleh, ingin bahagia, ingin taat supaya mendapatkan kebahagiaan yang hakiki itu dapat. Tapi kok ada saja halangan, ada saja kendala ini. Ada 4. Pertama apa? Idza asyura alaika qiyatu nafsik. Apabila kalian ini merasa kesulitan mengendalikan hawa nafsunya untuk mencegah diri kita untuk tidak berbuat maksiat, berat. Padahal wis kepengin tobat, cek niliki maneh. Kepengin tobat, cek nglakoni maneh. Kepengin sholat berjamaah, ono ae gangguan ini. Padahal kita ini sudah kepengin baik, mengendalikan hawa nafsu ammaratu bisu, ini kesulitan. Apabila kalian merasa kesulitan mengendalikan hawa nafsumu, wa muhawalatu amrik, dan kamu ingin merubah urusanmu dari yang tidak baik menjadi yang baik, dari yang malas menjadi semangat, dari yang tadinya jahat menjadi taat, kepengen kita berubah, kok tak bisa? Pertama yaitu fa'akthiril lajja'a warroja'a ilallah ta'ala. Pertama apa? Perbanyak kalian ini kembali kepada Allah dan penuhkan diri kalian dengan harapan sekuatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa tempat harapan ini hanya Allah yang tidak pernah mengecewakan hambanya. Jadi terus mohon, usaha, minta kepada Allah dengan harapan bahwa permintaan kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara dengan bagaimana? Mukinan, dengan penuh keyakinan bahwa harapan kepinginan kita untuk jadi orang baik ini, bahwa itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Jadi mohon dengan sungguh-sungguh, berusaha disertai dengan keyakinan bahwa keinginan kita untuk menjadi orang baik, orang taat ini akan diterima oleh Allah. Kenapa? Annahul malaku li salahi sya'nik, dan punya keyakinan sesungguhnya Allah yang akan bisa merubah diri kita ini. Yakin bahwa Allah itu bisa merubah, apalagi cuma diri kita. Membalik bumi itu walaupun tidak perlu menitan, Pak, kurang dari 1 detik dibalik jadi balik, terbalik. Apalagi hanya merubah keinginan kita dari yang jahat menjadi taat, dari yang malas menjadi semangat. Sangat mudah. Yang penting keyakinan, itu pertama. Harus punya keyakinan dan terus berusaha memohon kepada Allah disertai dengan baca zikir seperti ini yang mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bahagia ini urusan hati, ya. Kemudian yang nomor 2, kiatnya kalau kita ini benar-benar ingin berubah, mencapai sebuah kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan karena taat. Karena kalau kebahagiaan ini karena taat pasti itu selama-lamanya awet, tidak akan ada ujungnya. Yang nomor 2 apa? Walzam suhbatas sholihin wa mahabbatahum ma'adabih. Ini yang nomor 2. Kalau kita memang benar-benar ingin menjadi orang baik, apa katanya? Walzam suhbatas sholihin, lazimilah, teruslah kalian untuk selalu bersahabat, nempel, dekat dengan orang-orang soleh.
Ini luar biasa, nempel, dekat, bukan hanya sekedar dekat kenal kepada orang soleh, tapi disertai wa mahabbatahum ma'adabi, disertai dengan kecintaan kepada orang soleh, dan bukan hanya sekedar akrab kenal, tapi ma'adab, dengan sopan santun. Kadang-kadang orang kalau sudah kenal itu kan lama Pak, alah isun kenal lokon. Nah ini Gus Mat isun bengen kamu ngomong isun merudone Gus Mat bengen. Ya kadang-kadang itu santri itu apa alumni. Ya dulu masih kecil ya udah, kadang saya ini udah. Nah, itu namanya tidak ma'adab, itu namanya. Kalau seandainya saya ini orang soleh, tapi saya ini juga bukan orang soleh, tapi berusaha kita ini, saya sama sampean mencintai orang-orang soleh. Karena apa? Ingin mendapatkan kebahagiaan disertai dengan ketaatan. Saking pentingnya kita ini diperintahkan oleh Allah untuk selalu bersahabat, kenal, akrab dengan orang soleh, sampai dijadikan rukun sholat. Di dalam sholat disebutkan kalau itu tidak dibaca, sholatnya batal, tidak sah. Apa? Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Bayangkan, itu aja makna tersirat bahwa kita ini ojo sampai pisah dengan orang soleh. Karena Nabi sudah pernah bersabda kalau ditanya oleh bahwa orang itu besok akan dikumpulkan dengan siapa yang dicintai, itu sudah kita tahu semua. Lalu kalau manusia ini di dunia mencintai orang-orang yang ahli maksiat, ya tidak usah khawatir, pasti besok dikumpul di sana dengan orang ahli maksiat. Dan terkala manusia ini cinta hatinya, mari kita tanya hati kita ini cinta kepada orang-orang soleh, ya pasti kita juga akan kumpul dengan orang soleh, walaupun ibadahnya tidak nututi seperti mereka. Ya kayak saya mau nututi ibadahnya almarhum abah saya, wih, dah kuat Pak, jauh sekali. Sedangkan santrinya ngomong sama saya, Kiai Munawir masuk muridnya beliau itu, ngomong sendiri sama saya, abai siro ibu pengen pokoknya, makanya mondok santri muridnya dia setiap hari saben dino hatam Quran dan main hafal Quran dan sak tafsirnya. Ya kaya isun, ya Allah, jangankan hafal Quran hatam, mau corong jus ben siku masalah pundak rasane ini. Nah, tapi yang penting kita bagaimana hati kita didik, jangan sampai tidak ada rasa kecintaan dengan orang soleh. Baik orang soleh itu masih hidup ataupun orang soleh itu sudah wafat. Ya kalau wafat datang ziarah ke makam-makamnya, kholnya, sebagai bukti bahwa kita adalah mencintai mereka. Dan kalau kita cinta dibalas dengan cinta oleh mereka, tidak usah khawatir, akan kumpul dengan mereka. Sampai dijadikan rukun dalam sholat, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Tapi dengan syarat ma'ada, dengan sopan, dengan kelakuan yang baik. Ulanus akrab, kadang-kadang gitu ya. Itu kiat kalau kita ingin menjadi orang baik, ingin menjadi orang yang taat. Dengan taat kita akan bahagia, bukan kebahagiaan yang fakta morgana. Kemudian yang nomor 3 apa? Wa'akthir as-salata 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak kita baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat ini luar biasa. Karena apa? Sebagian ulama menyebutkan orang itu kalau sudah istiqomah di dalam sholawatnya, sudah mendarah daging, ini ibaratnya kompas, harus kepleset itu ditolong siapa sih nolong sholawatnya itu tadi. Ya karena sudah di dalam hatinya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wakilah disebutkan dalam riwayat, sebutkan orang itu mau masuk neraka, bentuknya bukan seperti manusia, dirubah oleh Allah, bukan bentuk manusia orang ahli-ahli neraka ini. Kenapa? Selama manusia masih berbentuk manusia, artinya berbentuk seperti Nabi Muhammad SAW, Allah tidak akan menyiksa. Ya. Nah, ini salatan ala Nabi SAW, berbanyak salawat. Makanya zikir apapun itu namanya zikir, itu pasti di dalamnya ada salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya rotibul haddad, ya semua ya. Doa tidak salawat tidak sampai, Pak. Pengen jadi baik, perbanyak salawat, akan ditunjukkan oleh Allah ini jalan kebaikan. Karena itu kompas ya. Nabi SAW bersabda, kenapa kok salawat? Karena dasarnya sabda Nabi, man asurat alaihi hajat, barang siapa orang yang merasa kesulitan di dalam mencapai hajatnya, kepingin ini gagal, kepingin ini batal, kepingin ini luput, cita-citanya ini gagal terus, kata Nabi. Barang siapa yang orang merasa kesulitan untuk mencapai cita-cita dan keinginannya, apa kata Nabi? Fal yuksir as-salata alainya, perbanyak salawat kepadaku. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sudah ditunjukkan oleh Nabi. Kita ingin bahagia, tapi kok jalan bahagia tidak diikuti, ini ketemu di mana? Pengen ke Banyuwangi, kita ini ya ke utara. Kepengen Banyuwangi, Mulon, kok kometer. Dan Nabi kan man asurat alaihi hajat, barang siapa orang yang merasa kesulitan di dalam mencapai hajatnya, fal yuksir as-sholata alainya, perbanyak sholawat kepadaku. Seakan-akan Nabi, aku yang akan mintakan kepada Allah. Kurang apa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW? Bukan hanya itu, fa inna sholata alayya, sesungguhnya sholawat kepadaku takshiful humum wal kurub. Sesungguhnya bersolawat kepadaku ini akan bisa menghilangkan rasa sedih, gelisah, gundah gulana, sumpah, ruwet di dalam hati itu hilang kalau orang istiqomah mendarah daging di dalam hatinya ada solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kurang apa jaminan Nabi? Gak percaya. Loh, kita ini gimana punya Nabi kok gak percaya? Ya, ini bukan hanya itu. Bukan hanya menghilangkan kesedihan, kesumpekan, kesusahan, resah, gelisah. Orang yang istiqomah bersalawat dan Nabi, waktu kafirul arzak wa takdil hajat, salawat kepadaku ini akan bisa menyebabkan mendatangkan banyak rezeki dan bisa mengabulkan hajat. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya dari dasar itulah ulama menyantumkan kalau ingin bahagia dengan disertai ketaatan, artinya ingin berubah menjadi orang yang jahat menjadi taat, yang tidak baik jadi baik, yang tadinya kikir medit jadi loman, perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bergaul dengan orang soleh, bersolawat kepada Nabi, memohon yang pertama dengan sungguh-sungguh, keyakinan bahwa permohonan kita akan dikabulkan oleh Allah. Kemudian yang nomor 4, wa aktsiris shadaqah in kunta ma'ahdiha. Yang nomor 4, kalau kita ingin menjadi orang baik, perbanyak kita ini bersodakoh. Jikalau kita ini ada yang disodakohkan, ada sebenarnya ada gitu. Yang disodakohkan itu ada, walaupun sekecil apapun ada. Hanya kadang-kadang terbukanya hati, beratnya nafsu ini untuk tidak, dan itu adalah kunci kebahagiaan. Sebab apa? Orang itu kalau loman jadi rojo, sudah tak percaya. Iya, dan orang loman kok bangkrut itu udah ono ceritanya. Yang penting lomannya itu dengan niat yang baik, hanya karena Allah. Nggak ada, kecuali ditambah. Masa janji Allah itu meleset? Masa janji Nabi Muhammad itu bohong? Kan nggak mungkin. Sudah ayatnya jelas, sabda Nabi sudah begitu gamblangnya.
dilipat gandakan ini balau falyasjad ditambah. Hanya keyakinan kita ini tidak sampai di mana. Itu 4 hal yang harus kita lakukan. Pertama apa, yaitu kita memohon, ya, terus berusaha mendekat kepada Allah dengan permohonan bahwa keinginan kita, doa kita ini yakin akan bisa dikabulkan, karena yang bisa merubah diri kita dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang malas jadi semangat, dari yang tadinya jahat menjadi taat, itu hanya Allah. Allah akan begitu mudah menurut Allah. Yang nomor 2 yaitu kita walzam sahbatus sholihin, kita terus kita tempel, kita datangi, kita ada kabar orang soleh datang terus, dan disertai dengan kecintaan ma'adab, karena itu kuncinya. Cinta mbek wong soleh kumpul di sana, karena sudah itu, tapi dengan dibuktikan, ya. Kemudian wa aktsir as-shalata ala nabi, perbanyak baca sholawat. Kemudian wa aktsiris shadaqah in kunta ma'a ahliha, perbanyak sedekah, itu akan bisa merubah keadaan kita yang jadi tidak baik, keadaan akan menjadi lebih baik. Ada hal yang perlu saya sampaikan, mungkin ini bonus, agak molor sedikit Pak ya, mungkin 5 menit aja. Ada orang yang banyak, ada yang tanya sebab hal-hal ini tentang hal-hal yang banyak orang tidak tahu. Tentang apa? Yaitu tentang dasar-dasar badal haji, ya. Karena ini sudah mulai buka nih, ya. Orang mau amanat haji, orang tuanya atau ibunya atau nenek kakeknya yang belum haji, bagaimana sebenarnya orang yang ditinggalkan ini, ya, supaya kita ini keluar dari tema yang kemarin, karena ini banyak yang tidak tahu, dianggap itu hanya sekedar plus kober ya dihajat, no gak kober ya wis, ya, itu banyak orang seperti itu, padahal mampu anaknya, padahal mampu cucunya, padahal bapak emaknya mati itu ninggal warisan, seandainya untuk batal haji mampu dia, batal haji itu tidak mahal, kurang lebih 7 juta. Pertama, waruya ani bin Abbas radhiyallahu taala anhu qol inna imra'atan sa'alatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada seorang perempuan tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an abiha mata, tentang ayahnya yang sudah mati, walam yahujjah, tapi belum haji. Ditanyakan, gimana kanjeng Nabi, bapak saya ini mati, sedangkan haji itu kan rukun Pak, mampu ndak haji berarti meninggalkan rukun, sholat meninggalkan rukunnya satu, ndak sah sholatnya. Islam rukunnya ditinggal dengan sengaja, ya berarti dipertanyakan Islamnya, nah gitu kan, gitu. Sehingga Nabi mengatakan orang yang diberi kemampuan oleh Allah untuk haji tapi tidak haji, maka kalau mau mati disuruh milih, mati dalam keadaan Nasrani atau mati dalam keadaan Yahudi, kan bodoh kafir ini Pak. Ini kan jadi perhatian. Sedangkan mampu itu bukan kaya, mampu membeli tiket ongkos haji. Nah, ada seorang perempuan yang datang kepada Nabi bertanya tentang ayahnya yang sudah mati tapi walam yahujjah, belum haji. Apa qala, kata Nabi, hujji an abik, hajikan bapakmu. Ini perintah tegas dari Nabi Muhammad SAW, akhrajahun Nasa'i, ya jelas ya. Kemudian ada bin Abbas Aidan, dari sahabat Sayyidina Abbas radhiyallahu taala anhu, qala rajulun, datang kepada Nabi seorang laki-laki, ya Nabi Allah, ngomong kepada Nabi, ya Nabi Allah, inna abi mata walam yahujjah, sesungguhnya ayah saya ini mati tapi belum haji, afa ahujja anhu, apa saya harus menghajikan dia ya Rasulullah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dijawab, qala ara'aita
awalau kana ala abika dainun akunta qadiyahu, kata Nabi, tidak kamu melihat kan, seandainya bapakmu itu punya hutang mati, siapa yang bayar? Kamu kan yang bayar. Kalau bapakmu mati punya hutang, siapa sih bayar? Gekulo kan Nabi. Apa kata Nabi? Dijawab qala na'am, iya. Fadainullahi ahakun, hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Makanya saya kesian orang tua kita ini. Kalau tidak sungguh-sungguh, sudahlah, tidak akan melarat sampean itu. Kemudian ini penting, ini mudah-mudahan diberi kelapangan kita ya untuk menghajikan orang tua ini ya. Dan kita ini kalau ganti kepada orang tua, sudah tidak usah pikir-pikir, pasti anak kita akan ganti kepada kita. Itu sudah hukum dan sudah rumus, sudah tidak bisa dirubah. Royal Bukhari wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Imam Bukhari dari Ibnu Abbas, an Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, imra'atan, datang seorang laki-laki min Juhainah, ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang perempuan dari suku Juhainah datang menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu perempuan ini tanya, inna ummi nadarat tahujja falam tahujja mata falam tahujja hatta matat. Ya Rasulullah, bahwasanya ibu saya ini pernah nadar mau haji, tapi belum sampai haji dia mati. Apa hajju anha, apakah saya harus menghajikan? Qala hujji anha, hajikan ibumu, katanya Nabi. Ara'aiti law kana ala ummika dainun akunti qadiyahu, sama seperti itu. Kalau kamu melihat ibumu itu punya utang mati, siapa yang bayar? Nggih kula, apa maneh utang kepada Allah. Kemudian berikutnya, cepat saja. Wa anil Fudail bin Abbas anna imra'atan min Has'an ja'atin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seorang perempuan datang dari suku Has'am kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada, pada saat Nabi melaksanakan haji wada. Tastaftihi, dia ini minta nasihat, minta fatwa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qalat, ya Rasulullah, hai Rasulullah, anna faridatul hajj ala ibadi fil haji, sesungguhnya kefarduan, kewajiban untuk bagi hamba untuk melaksanakan ibadah haji itu dia sudah tahu. Waktu aku ini sudah tahu, akan tapi apa yang jadi masalah, abi syekhon kabiron, sedangkan ayah saya ini sudah tua renta, belum haji tapi sudah tua. Tapi saya tahu kalau haji itu wajib karena ada kemampuan, tapi sudah tua renta, sudah tidak kuat. La yastati'u ayyasbuda ala rahilah, dia sudah tidak kuat lagi, perjalanan naik kendaraan, naik unta itu tidak kuat. Bagaimana kata Nabi? Afhajju anhu, apakah aku harus menghajikan? Qala na'am, ya, kamu harus menghajikan. Ini rawahul Bukhari wa Muslim, supaya kita sudah tahu. Lah ini lagi terakhir. Wa ani bin Abbas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hajja an mayyiti kutiba lil mayyiti hajjatun, barang siapa orang yang menghajikan mayit, artinya orang sudah mati kok sampean hajikan, maka apa? Lil mayyiti hajjatun, bagi mayit, bagi orang tua yang sudah mati yang kita hajikan sudah dapat pahala haji, sah sudah Islamnya ini. Walil haji sab'u hajjatin, dan orang yang menghajikan atau yang membayari haji itu dapat 7 kali haji pahala. Pahalanya seperti 7 kali
haji. Wa fi riwayatin, di riwayat lain menyebutkan apa? Baro'atum minan nar, orang yang menghajikan atau yang bayari orang haji yang sudah mati, orang tuanya atau siapa itu, akan dibebaskan dari siksa neraka. Yang jadi masalah kita ini mampu apa tidak mampu. Banyak yang mampu saking tidak tahu kadang-kadang, kan kasihan ya. Iya, makanya ini kebetulan sudah seminggu yang lalu sudah mulai dibuka badal haji itu. Ada yang ada 4 orang itu dulu tahun kemarin itu ada, sekarang yang minta tolong saya itu ada 34 ya. Karena apa? Sudah ada kesadaran. Kesian Pak, kesian bapak emak kita ya, bapak kita emak kita ini ya, sekitar kurang lebih 7 juta. Kita biarkan seperti itu bapak emak kita. Nah, ya, ya mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Barokahnya majelis ini, mudah-mudahan kita, keluarga dan anak keturunan kita dikuatkan iman Islamnya, diampuni semua dosa-dosanya, istiqomah dalam menanamkan kebaikan dan ibadah, panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki, kuat ibadah, anak keturunan kita jadikan sholihin, sholihat, bisa menyenangkan kedua orang tuanya, bisa menjadi kebanggaan masyarakatnya, digampangkan urusannya, disukseskan cita-citanya. Dan mudah-mudahan sisa umur kita tidak tahu kurang berapa hidup di dunia ini, hanya mohon kepada Allah mudah-mudahan kita semua ini sisa umur ini diberi kekuatan untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Mati itu pasti kapan tidak tahu, barokah majelis ini mudah-mudahan sewaktu-waktu mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.